Sesi yang pertama yaitu sesi materi, dan sesi yang kedua atau sesi terakhir yaitu kita ada diskusi atau tanya jawab di akhir kajian. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada guru kita, Al-Ustadz Irfan bin Usman Hafizullah Ta'ala. Kami persilahkan. Tafadhal mashkurah. Jazakallah khairan. Al-Firdaus hafizahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, teman-teman sekalian dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik, hidayah dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, yang mana kita dapat kembali melanjutkan dari pembahasan Syarhu Hilyati Talibil Ilmi, penjelasan dari perhiasan para penuntut ilmu, dan kita masih dalam Al-Faslul Awal, fasal yang pertama, adab talibi fi nafsih, adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Dan teman-teman sekalian rahimakumullah, kita masuk kepada poin yang ke-9 yang disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, sebuah adab yang harus ada pada diri kita, walaupun adab ini seakan-akan adab yang hanya ada pada pihak gentleman atau pihak pria atau laki-laki, tapi sejatinya adab ini juga harus ada pada setiap para penuntut ilmu, baik dia pria ataupun wanita, ikhwan ataupun akhwat. Sikap yang akan kita bahas di sini atau judul yang kita angkat adalah menjadi sang pejantan yang tangguh. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah, untuk itu kita langsung saja saya persilakan kepada Al-Firdaus Harahab hafizahullah untuk membimbing kita dari membacakan matan yang akan kita bahas, dan saya persilakan kepada beliau, falyatafaddal. Bismillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimallahu ta'ala, at-tasi' at-tamattu'u bi khisalir rujulah. Tamatta' bi khisalir rujulah minasy syaja'ah wa syiddatil ba'si fil haqqi wa makarimil akhlaqi wa badli fi sabilil ma'ruf hatta tanqati aldunaka amalur rijal wa alaih fahdhar nawaqidaha min dha'fil ja'shi wa qillatis sabri wa dha'fil makarim fa innaha tahdimul ilm wa taqta'ul lisana an qawlil haqqi wa ta'khudhu binasiyatihi ila khusumihi bihalatin talfahu bisamumiha fi wujuhis salihina min ibadih. Ya, jazakumullah khairan kepada Al-Firdaus yang sudah memimpin kita bersama untuk memulai dari pembahasan kita pada kali ini, yaitu sebuah adab yang ke-9 bagi penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, bagi saya pribadi dan
teman-teman sekalian, yaitu adalah at-tamattu'u bi khisalir rujulah, yakni seorang penuntut ilmu harus menjadi pejantan menjadi pejantan yang tangguh, menjadi seorang yang pemberani. Nah, teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah, kita kembali simak apa yang disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah rahmatan wasi'atan. Yani poin yang ke-9 dari adab penuntut ilmu terhadap dirinya, at-tamattu'u bi khisalir rujulah, yakni kata beliau tamatta' bi khisalir rujulah. Hendaknya seorang penuntut ilmu harus menghiasi dirinya, penuhi dirinya tersebut dengan sikap yang jantan, sikap yang pemberani, sikap seorang kesatria, sikap orang yang mempunyai muru'ah. Nanti kita akan lihat bahwa poin ke-9 ini juga berhubungan erat dengan poin yang sebelumnya, yaitu berhias dengan muru'ah. Jadi kata Syekh Bakar, seorang penuntut ilmu, seorang yang telah berhijrah, seorang yang telah mengenal majelis ta'lim, mengenal Al-Quran dan As-Sunnah, dan dia pahami Al-Quran dan As-Sunnah tersebut dengan pemahaman para salaf, dia harus punya sikap kesatria, sikap berani, sikap patriot, dan kata Syekh Bakar rahimahullah, minasyaja'ah, dari sikap keberanian tersebut, wasyiddatil ba'si fil haqqi, dia harus berani, dia harus kuat, teguh, tegar dalam membela kebenaran. Seorang penuntut ilmu, dia harus punya sikap ini. Dalam arti globalnya adalah komitmen. Dia harus berani, dia harus teguh, dia harus, bahasa lainnya tegar, komitmen, konsisten ketika menyampaikan kebenaran. Kemudian juga kata Syekh Bakar, teman-teman sekalian rahimakumullah, wa syiddatil ba'si fil haqqi wa makarimil akhlaqi. Dia juga harus memiliki sikap, yakni akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Dia harus berani, ya, syaja'ah, syiddatil ba'si fil haqq. Dia juga harus tegar, kuat, kokoh dalam kebenaran, karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa berjalan di atas kebenaran itu bukan perkara yang mudah. Berjalan di atas kebenaran itu bukan perkara yang gampang, melainkan ini adalah perkara yang penuh dengan ujian, cobaan, duri, sebagaimana yang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan tentang dalam memegang sunnah Nabi itu seperti memegang bara api. Ya, maka teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah, kita yang mengenal petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingat dengan sabda beliau alaihi salatu wassalam bahwa dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis hasan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'ala nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamri. Akan datang pada suatu masa manusia yang ketika mereka berpegang teguh dengan agamanya, mereka berpegang teguh dengan ilmu agama ini, mereka seperti sedang memegang panasnya bara api. Mereka seperti memegang panasnya bara api. Makanya kita harus mempunyai sikap rujulah, sikap yang pemberani, jantan, dan wasyiddatil ba'si fil haqqi, dan juga harus tegar dalam kebenaran tersebut. Ingat teman-teman, harus tegar. Ya, karena Nabi sudah sampaikan tuh 14 abad yang lalu, Anda pada masa ini akan seakan-akan kayak memegang bara api, dan Anda harus berakhlak mulia, wa badli fisabilil ma'rufi, dan Anda juga harus terus menerus memberikan effort Anda, memberikan jerih payah Anda di jalan kebenaran, di jalan Allah Subhanahu wa taala fisabilillah. Kemudian juga kata Syekh Bakar rahimahullahu taala, hatta tanqati'a dunaka amalur rijali, dan engkau juga harus memutuskan
harapan-harapan pihak lain atau orang-orang lain. Engkau juga harus memutuskan harapan-harapan orang-orang lain ketika engkau bisa berjalan di atas kebenaran, ketika engkau bisa berakhlak mulia, ketika engkau bisa tegar teguh di atas kebenaran, dan ketika engkau bisa mempunyai sikap yang pemberani atau pejantan tangguh. Kemudian teman-teman, semoga Allah muliakan rahimakumullah, kita masuk ke penjelasan selanjutnya dari Syekh Bakar rahimahullah alaih. Dan begitu pula bagi seorang penuntut ilmu yang harus ada pada dirinya, yakni kehati-hatian. Fahdhar nawaqidaha. Hati-hati sama perkara-perkara yang bisa merusak atau menghapuskan dari sikap-sikap tadi. Sikap pemberani, pejantan, sikap tegar di atas kebenaran, akhlak mulia, berjalan di atas kebenaran, sampai-sampai orang itu putus asa. Sampai-sampai orang itu udah nggak punya hasrat untuk bisa membuat Anda goyah gitu loh. Anda tuh teguh, Anda tuh kokoh di atas kebenaran tersebut. Maka hati-hati jangan sampai hal-hal yang bisa merusak itu semua. Contohnya apa kata Syekh Bakar rahimahullah? Contoh yang bisa merusak itu semua adalah min dha'fil ja'shi, yakni dari lemahnya jiwa kita, semangat kita, lemahnya hati kita itu lemah. Karena ketika hati lemah, teman-teman sekalian, sebagaimana disampaikan oleh para ulama kita dan disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di diri setiap Muslim itu ada segumpal darah. Segumpal darah yang jika segumpal darah ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik maka baik. Ya. Kata Nabi SAW dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di diri kita itu ada segumpal daging. Ini di sini teman-teman sekalian. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging ini baik atau benar, lurus, maka lurus jugalah baik seluruh dari jasad tersebut. Ya. Wa idza fasadat, kata Nabi, kalau segumpal yang ada di sini itu lemah, rusak, fasadal jasadu kulluh, maka rusak jugalah seluruh dari anggota tubuh tersebut. Dia nggak bisa nerima pelajaran, dia nggak bisa paham, dia nggak bisa berakhlak mulia, dia nggak punya sikap pemberani, dia pengecut, dia ngomong di belakang, gitu. Dia nggak teguh di atas kebenaran, goyah, gitu. Yang kemarinnya udah hijrah berhijab, terus sekarang lepas lagi, gitu. Nah, ini bentuk-bentuk dha'fil ja'shi. Jiwa atau hatinya itu lemah. Ini yang bisa merusak dari sifat kejantanan seseorang dalam tegar teguh di atas agama ini. Kemudian juga kata Syekh Bakar rahimahullah, wa qillatis sabri, dan juga sabarnya itu cuman sedikit. Ya. Sabarnya itu cuman sedikit. Maka sedikit sabar, atau dalam konteks yang lain, yakni sabarnya itu nggak sabaran. Nah gitu, nggak sabaran. Jadi orang yang nggak sabaran, maka ketahuilah ini yang bisa merusak Anda menjadi seorang penuntut ilmu sejati. Ini yang bisa merusak hijrah Anda. Ini yang bisa merusak keistiqomahan Anda. Ini yang bisa merusak akhlak mulia Anda. Ini yang bisa merusak Anda berjalan di atas jalan kebenaran. Jadi jangan sampai mudah nggak sabaran. Ya, harus sabar teman-teman sekalian. Ya, sabar sampai hatta ya'tiyakal yakin, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai datang kematian itu kepada kita masing-masing. Walaupun tahap kita sampai mana? Baru belajar setahun kek, baru kenal sunnah Nabi kek, tapi kalau kita bisa istiqomah dan bersabar, maka inilah jalan pejantan yang tangguh sebenarnya. Wa dha'fil makarim, kata Syekh Bakar, dan juga akhlak yang lemah, akhlak yang buruk, akhlak yang enggak pantas. Fa innaha tahdimul ilma, karena semua yang ini
itu bisa menghancurkan ilmu. Semua ini bisa menghancurkan ilmu seseorang. Habis ilmunya. Gak ada ilmu yang bermanfaat, yang berbekas pada dirinya tersebut. Watan qati'u taqta'ul lisana an qillati, yang hancur, tapi lisannya itu akan berat untuk mengucapkan kebenaran. Akhirnya kemungkaran itu dianggap biasa. Ya, dia nggak ada lagi rasa gelisah atau rasa yang negatif ketika melihat sesuatu yang tidak benar. Wa ta'khudhu binasiyatihi ila khusumihi fi halatin talfahu bisamumiha fi wujuhis salihin min ibadihi. Dan kemudian ketika dia sudah ilmunya hancur, lisannya susah mengucapkan kebenaran, dan lisannya hanya tunduk kepada kebatilan, kepada musuh-musuh Allah, dan parahnya lagi lisannya ini ta'khudhu binasiyatihi ila khusumihi fi halatin taflahu bisamumiha fi wujuhis salihin min ibadihi. Itu mudah berlemah lembut kepada musuh-musuh Allah, tapi malah tajam, malah mematikan, beracun kepada orang-orang soleh, kepada ahli ilmu dari wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, semoga Allah muliakan rahimakumullah. Sedikit coba kita lihat dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, dari penjelasan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala ini. Kata beliau rahimahullahu ta'ala bahwa ini adalah bagian hadzal adabu ka takmilil awal. Jadi adab yang ke-9 ini sebagai penyempurna dari bagian yang ke-8 kemarin, ya, yakni berhias dengan sikap muru'ah. Jadi bab yang ke-9 ini, bagian yang ke-9 ini adalah penyempurna dari bagian yang ke-8 kemarin. Li'anna tamattu'a bi khisalir rujula minal muru'ati bila syakkin. Karena berhias dengan sikap kejantanan, pemberani, itu juga bagian dari muru'ah. Ya, bagian dari muru'ah. Jadi ini adalah penyempurna dari bab yang sebelumnya, ya, karena sikap jantan, pemberani itu juga bagian dari muru'ah. Fa innal insana idza nazzala nafsahu manzilatar rijal alladzina hum rijalan bima'na al-kalima fa innahu sawfa yatamatta'u bima dzikruhu minasyaja'ah. Dan apabila seorang isinya sebagai seorang pejantan yang tangguh, maka dia akan bisa menikmati sikap yang terpuji ini. Dia akan berjuang, ya, sebagaimana kata Syekh tadi, dia akan tegar dalam kebenaran, berakhlak mulia, dan berjalan di atas jalan yang benar, sampai nggak ada satu orang pun yang bisa menggoyahkan dia. Hatta la yahimma ahadun bi an yasbiqaka bima anta alaihi min hadhil khasail. Dan sampai-sampai Anda berjalan, ya, di jalan tersebut, orang lain nggak bisa melampaui Anda, orang lain nggak bisa seperti Anda dengan sifat-sifat mulia tadi, sifat-sifat pemberani. Fasyaja'atu al-iqdamu fi mahalli iqdam. Dia terus maju, pantang mundur, gitu loh. Kalau dia tahu udah maju, ya maju. Dia komitmen. Saya udah berhijrah, saya harus baik, saya harus berakhlak mulia. Saya seorang penuntut ilmu, saya datang ke kajian, saya harus jadi orang yang sabar, saya harus jadi orang yang baik, gitu loh. Ini yang harus ada pada diri seorang penuntut ilmu. Wa yalzam an tusbaqa bi ra'yin wa tafkirin wa hinkatin. Maka dia juga harus sikap beraninya ini penting juga, teman-teman. Kita bukan hanya menyampaikan bahwa Anda harus berani maju, Anda berkomitmen untuk berhijrah, untuk berubah jalan, enggak itu doang. Tapi Anda juga, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, Anda juga harus bira'yin wa tafkirin wa hinkatin. Fikir.
Ya, berpikir setiap hendak berucap, berpikir hendak ketika menyampaikan kebenaran, berpikir ketika bersikap, mengambil keputusan. Ya, sebagaimana pembahasan kita sebelumnya juga, bahwa seorang penuntut ilmu tuh harus bijaksana. Ya, nggak bisa asal nyeplos, asal bunyi, asal bilang ini boleh, nggak boleh, segala macamnya. Semua penuh keilmiahan, ya, argumentasi dia nggak asal main berani maju, ya, tanpa adanya pertimbangan, tanpa adanya pemikiran, tanpa adanya wahinkatin percobaan. Walihada qala al-Mutanabbi, maka daripada itu Mutanabbi mengatakan, ar-ra'yu qila syaja'ati syuja'an huwa awwalun wahyal mahallus tsani. Ketika pemikiran itu sebelum adanya keberanian, ya, maka ini akan menjadi sebuah jalan atau penggerak yang kedua hal ini menjadi sebuah tempat atau wadahnya. Ya, jadi fikir dan berani ini adalah dua hal, wasilah, tempat, mahal, ya. Yang pertama dan yang kedua. Artinya Anda fikir dulu, baru Anda punya sikap keberanian. Ya, punya sikap jantan, pemberani, ya, petangguh gitu loh, tangguh tegar. Bukan hanya modal tangguh tegar, tapi nggak punya pikiran, nggak punya pola pikir. Ya, kemudian kata Mutanabbi, faida huma ijtama'a li nafsin murratin balagat minal ulya'i kulla amani. Dan ketika kedua hal ini berkumpul pada diri seorang yang merdeka, bukan seorang budak, maka dia akan mencapai puncak tertinggi dari cita-citanya atau penangan-angannya. Nah, kemudian teman-teman semoga muliakan rahimakumullah, maka kata Syekh Utsaimin, fala budda min ra'yin, maka wajib bagi setiap para penuntut ilmu yang sudah semangat. Ini saya yakin teman-teman para pemuda dan pemudi itu semangat menegakkan sunnah Nabi, semangat menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat, Anda harus juga berpikir. Anda juga harus mempertimbangkan. Anda juga harus lihat tuh pengalaman percobaan yang sudah ada, pelajaran di sekitar kita. Li'annal iqdama fi ghairi ra'yin tahawurun. Karena kalau orang itu semangat, kata Syekh Utsaimin, maju terus pantang mundur tanpa adanya pemikiran, percobaan, pertimbangan, maka ketahuilah dia akan terjatuh, tergelincir, dan dia masuk dalam perkara yang nggak benar, artinya gerasak gerusuk sembrono gitu loh. Ya, kalau dia maju aja terus sembrono, sikat semua, sapu semua, gitu loh. Babat alas bahasanya. Wa takunu natijatuhu. Nah, kata Syekh Utsaimin, dan hasilnya nanti ketika dia bersikap demikian, pokoknya saya berani, saya maju, pantang mundur, gitu loh, tanpa adanya pemikiran, pertimbangan, percobaan, pengalaman, maka lihat hasilnya. Wa takunu natijatuhu aqsama ma yuriduhu hadzal miqdama. Maka hasilnya akan berbeda sesuai ekspektasinya. Hasilnya akan berseberangan dari apa yang diharapkan. Diharapkan orang kenal kepada sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi loh, gitu loh. Tapi rupanya lain. Dia makin benci sama sunnah Nabi. Ya Allah, teman-teman, semoga Allah muliakan rahimakumullah. Betapa banyak pengalaman teman-teman yang sampai ke kami menyatakan, Ustadz, saya dulu cingkrang, saya dulu janggutan. Orang tuh malah makin gak senang ngeliat orang tuh janggutan, cingkrangan, gara-gara sikap saya. Gara-gara saya gerasak gerusuk, saya sembrono, saya itu nggak boleh tuh celana di bawah mata kaki. Ya, itu sombong, itu neraka. Allahu Akbar. Anda kalau dakwain orang kayak gini caranya, modelnya, ya orang lari gitu loh. Yang akan Anda dapatkan, kata Syekh Utsaimin itu, wa takunu natijatuhu aksa. Berbalik gitu loh. Menjadi enggak sesuai ekspektasi kita. Ya, antara angan-angan dan ekspektasinya enggak sesuai, berbeda. Ya, wa kadzalika syiddatul ba'si fil haqqi, kata Syekh Utsaimin, dan begitu pula seorang yang teguh, ya, di atas kebenaran, di atas jalan yang lurus, akidah yang lurus, manhaj yang lurus, bihaitsu yakunu qawiyan fihi sabiran ala ma yahsulu min adza aw ghairihi fi janibil haqqi. Dia harus tegar, harus kuat, harus sabar
terhadap gangguan-gangguan ataupun selainnya dari segala macam ketika berjalan di atas kebenaran. Ingat teman-teman sekalian, saya tekankan kembali bahwa berjalan di atas kebenaran, akidah yang lurus, manhaj yang lurus, itu pasti Anda harus kuatkan diri. Anda harus sabar sekuat-kuatnya dari segala macam gangguan, baik dari depan, belakang, kanan, atas, bawah. Camkan baik-baik. Karena kalau Anda nggak kuat, Anda gugur, gitu loh. Anda akan mundurin diri, Anda nggak akan kuat gitu. Dan Anda harus kuatkan diri, Anda harus sabar, dan Anda harus tahu cobaan pasti datang, gangguan pasti bakal ada. Kemudian juga kata Saimin di sini, adapun akhlak yang mulia, sabaqal kalamu 'alaiha wa annaha tashmulu kullu khuluqin karimin yuhmadul insanu 'alaihi. Adapun akhlak yang mulia sesuatu yang manusia itu sanjung, manusia itu puji, maka itu termasuk dari akhlak yang mulia. Dan juga wabadlu fisabilil ma'ruf, dan juga berjalan di atas jalan yang ma'ruf, yaitu jalan yang mencakup yashmulu badlal mali wal jahi wal ilmi. Dia mengerahkan dari berkorban di jalan Allah itu baik dari segi ilmunya, ya, hartanya, jabatannya, gitu. Dia berkorban kepada dengan jalan-jalan tersebut. Wa kullama yabdhulu lil ghairi lakin fi sabilil ma'ruf. Tapi itu ingat dalam jalan yang kebajikan. Tapi kalau dalam jalan kemungkaran, ini jangan, bahaya. Ya, ini kalau orang yang berjuang berkorban dalam jalan kemungkaran, maka sejatinya dia telah menyia-nyiakan waktunya. Qad yakunu min idha'atil waqti au min idha'atil mal. Dia telah menyia-nyiakan waktu, dia telah menyia-nyiakan hartanya. Maka ini sungguh sangat berbahaya teman-teman sekalian. Jangan sampai kita habiskan waktu kita atau harta kita, pengorbanan kita, sebagaimana yang teman-teman lakukan, para admin media sosial segala macam. Mereka berjuang dalam rangka menyebarkan syiar-syiar atau dakwah agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah Anda sedang berkorban. Anda sedang berkorban menghabiskan waktu Anda untuk kebaikan. Anda sedang berkorban, mungkin Anda pakai kuota sekarang, kuota internet atau wifi yang juga Anda harus bayar, keluar uang. Anda berkorban harta Anda, tapi untuk mengaplikasikan dari hadis Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Nah, teman-teman semoga muliakan kawan-kawan, Anda yang ikut di sini, yang menyimak dari pembahasan kita ini, Anda mungkin hanya sekedar share, Anda hanya sekedar membagikan secara link, membantu untuk agar majelis kita ini tersebar. Maka ketahuilah teman-teman sekalian, ingat sabda Nabi SAW tadi, barang siapa mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan dan orang lain dapat kebaikan tersebut, maka dia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Dan ini sering dianalogikan oleh para ulama kita, oleh para guru-guru kita, dengan sebuah kendaraan yang dikenal kendaraan mewah pada zaman kita ini, sebuah mobil sport car, ya, mobil yang menjadi dambaan para pecinta-pecinta otomotif, ya, yang disebut dengan Ferrari yang warnanya merah merona. Ya, kalau sebagian teman-teman tahu, ada Ferrari California yang terkenal dengan merahnya. Dan sport car seperti ini, kalau kita lihat dari beberapa artikel yang ada, itu untuk tahun buatan 2008-2010an aja teman-teman sekalian, nilai dari barang secondnya aja itu sampai 2,4-2,5 miliar. Subhanallah. Barang yang tentunya para mayoritas dari kita itu mahal banget gitu loh. Itu mahal banget. Dan kalau kita lihat pajak dari kendaraan ini pun itu fantastis banget. Itu sampai 62 juta rupiah per bulan. Nah, tidakkah kita berharap atau menginginkan sebuah kendaraan tunggangan
yang nilainya luar biasa tersebut dibanding dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Wallahi la an yahdiyallah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Ketika engkau demi Allah bisa memberikan hidayah kepada seseorang lewat wasilah dirimu, dengan sebab dirimu orang dapat hidayah dari perjuangan atau usaha kita, badlul fisabilil ma'ruf kita, maka itu lebih baik, kata Nabi SAW, daripada Anda dapat 2,5 M, daripada Anda harus keluar 62 juta per bulan. Itu lebih baik. Ya, maka jangan kalah semangat teman-teman sama orang-orang yang mungkin menyebarkan keburukan-keburukan di media-media sosial, menyebarkan hal-hal negatif di media sosial, yang mereka bisa lebih semarak, mereka bisa lebih lebih tersyiarkan, kok kita malah kayak ogah-ogahan gitu loh. Kayak kadang kalau yang menyedihkannya, sebagian kita itu punya sikap latah terhadap apa yang lagi viral, yaitu diangkat atau dibahas. Jadi teman-teman, semoga Allah muliakan, Anda harus jadi pejantan tangguh, Anda harus menjadi seorang pemberani yang berarti mereka berani terhadap kebenaran, mereka berani dengan konsep terarah. Ini penting. Ingat, berani itu bukan Anda ketika ada momentum orang lagi ritual-ritual yang berbau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus Anda berani men-share artikel-artikel atau potongan-potongan ceramah para guru-guru kita kepada mereka gitu loh. Ya, terus ngingkarin dari perbuatan mereka. Ini bukan pemberani. Ya, ini namanya, sebagaimana kata Syekh Utsaimin, nanti Anda akan dapat hasilnya tuh beda. Hasilnya kebalik. Bukan orang semakin terima dakwah, tapi terkadang sebagian besar malah mereka semakin menolak dan menganggap kita macam-macam. Ya, karena dakwah perlu metode, perlu pemikiran, perlu percobaan, perlu pertimbangan. Bukan asal Anda sebut asal bunyi, ya, sikap ngawur gitu loh, sembrono. Jadi keberanian itu harus terarah, teman-teman. Jantan itu harus terarah, ya. Harus terstruktur, termanajemen dengan baik, ada patternnya, ada kurikulumnya, gitu loh. Pejantan tuh gitu, ya. Kecuali Anda mau jadi preman gitu loh, preman dakwah misalnya gitu kan. Jadi namanya preman dakwah ya babat alas aja semuanya, serang semuanya. Wah, ini begini, ini begitu, ini boleh, ini nggak boleh. Ya, ingat kapasitas kita masing-masing, ya, dengan segala keterbatasan ilmu-ilmu kita. Jadi jangan menjadi sikap ngawur, nggak terkendali, ya, hantam sana hantam sini, nggak ada lagi jalan kebijaksanaan, pemikiran, pertimbangan yang padahal itu harus ada pada diri setiap muslim dan muslimah, para penuntut ilmu, para mereka yang telah berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberanian itu, teman-teman, semoga Allah muliakan, juga bermakna tak kalah seorang yang jantan, yang pemberani, dia berhadapan dengan sesuatu sesuai dengan kadarnya. Jadi pemberani itu, pejantan itu adalah tak kalah dia berhadapan dengan sesuatu tuh yang setara dengan dia, ya, yang yang sekufu dengannya, tapi bukan orang yang nggak tahu apa-apa, yang awam gitu loh. Habis diserang habis-habisan sama dia. Ini bukan pemberani, tapi ini orang pengecut, ya. Keberanian itu bukan orang yang kita berhadapan sama orang yang lebih lemah daripada kita. Orang yang belum kenal Al-Quran dan Sunnah itu lemah, teman-teman. Lemah secara pemikiran, secara argumentasi, apalagi orang-orang yang menyimpang itu lemah. Ya, tapi kalau kita malah seakan-akan pengen jatuhin mereka, buat mereka itu tersungkur, kalah argumentasinya, maka ketahuilah ini bukan bukan jalannya para penuntut ilmu yang benar, bukan metode yang lurus, dan harus pemberani itu adalah orang-orang yang bukan pandir atau bodoh atau picik. Karena jamaah, teman-teman sekalian rahimakumullah, sejarah mencatat bahwa ada orang yang seakan-akan dikenal pemberani, tapi rupanya adalah orang yang pengecut, ya, orang yang pandir, bodoh, ya,
Dia bukan berani, bukan pinter, bukan cerdas. Dia nggak pandai nempatin sesuatu pada tempatnya atau posisinya. Nah, kemudian saya kasih contoh sedikit di antara sejarah yang mencatat orang yang dikenal seakan-akan pemberani, rupanya pengecut atau pandir. Dia adalah Abu Jahal, Amru bin Al-Hisham, qatalahumullah. Abu Jahal dikenal oleh teman-temannya itu Abul Hakam. Hakam artinya adalah orang yang adil, orang yang bisa menengahi. Karena kedudukannya, pangkatnya di hadapan teman-temannya pada waktu itu, Abu Jahal. Kenapa dikatakan Abu Jahal? Karena ini sematan kaum muslimin kepadanya. Artinya bapak kebodohan, dungu gitu loh. Karena tindakan atau sikapnya si Abu Jahal ini. Dan walaupun bagi kawan-kawannya Abu Jahal ini orang hebat, pemberani. Ya, padahal kita tahu Abu Jahal juga mati di perang Badar, dilemparkan ke sumur Badar. Dan kalau kita lihat sebelum perang Badar, Abu Jahal ini seakan-akan dalam tanda kutip dia menunjukkan keberaniannya, ya. Dia menyiksa keluarganya Yasir, ya. Yasir, Sumayyah istrinya, dan anaknya Ammar. Nah, Abu Jahal ini menunjukkan seakan-akan dia berani, luar biasa, jantan. Dia bunuh seorang wanita yaitu Sumayyah radhiyallahu taala anha dengan cara menusuk di kelaminnya Sumayyah dengan tombak, waliyadzubillah. Ini bukan berani namanya gitu ya. Orang lagi disiksa, orang lagi lemah, ditangkap, diikat, bunuhnya kayak gitu lagi. Gak terhormat dengan sebuah kehinaan. Ini bukan berani. Ini pengecut, lawannya wanita, nyiksa wanita, dan seterusnya. Jadi teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah. Ini sikap yang harus hendaknya sama-sama kita camkan dan kita perhatikan. Sikap berani, ya, terkonsep, terpikirkan, pertimbangan, percobaan, pengalaman, ya, dan tentunya semua dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya rasa demikian untuk materi kita pada pertemuan kali ini dari pembahasan tentang bersikap menjadi sikap pejantan tangguh, sikap pemberani, bukan pengecut, tapi ingat, pemberani, tegar dalam kebenaran, siap menghadapi ujian-ujian konsekuensi dari kebenaran tersebut, tapi dia senantiasa terkonsep dengan baik, termanajemen dengan baik, terstruktur dengan baik, hingga dia bisa sampai kepada titik dia wafat dalam keadaan istiqomah tersebut. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita, menguatkan kita, menjadikan kita pejantan-pejantan yang tangguh, baik dari ikhwan ataupun akhwat, mereka bisa berjuang di atas kebenaran ini hingga akhir hayatnya tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wallahu ta'ala bissawab. Saya persilakan kepada Al-Firdaus untuk membimbing untuk ke acara selanjutnya. Falyatafaddal. Bismillah. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustadi atas pemaparan materinya atau penjelasannya. Baik teman-teman sekalian, insya Allah kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Kepada teman-teman, jikalau ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin didiskusikan, silakan tulis aja di kolom chat atau bertanya langsung kepada guru kita. Ustaz, sambil menunggu Ustaz, tadi kan Ustaz ada dijelaskan mengenai tentang kesabaran. Nah, di sebagian dari kita atau masyarakat kita, biasanya ada perkataan kesabaran saya sudah habis atau perkataan sejenisnya. Nah, Ustaz, apakah memang kesabaran itu bisa habis atau ada batasnya, atau memang kesabaran itu nggak ada batasnya atau unlimited? Lanjut, Ustaz. Ya, jazakumullah khairan kepada Al-Firdaus atas diskusi atau pertanyaannya. Maka ini pertanyaan atau diskusi yang bagus, karena yang diangkat adalah tentang sabar, sebagaimana juga tadi disampaikan oleh Syekh Bakar rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan, bahwa seorang yang pemberani, pejantan, mereka adalah orang yang teguh di atas kebenaran, dan dia juga menghindari dari waqillatis sabri. Dia menghindari dari
sedikitnya kesabaran. Nah, ketahuilah teman-teman semoga muliakan rahimakumullah, kita harus ubah pola pikir kita. Kita harus ubah pola pikir kita. Apa dia? Bahwasanya pola pikir kita dulu bahwasanya kesabaran saya sudah habis. Gitu. Ini pola pikir kita dulu. Pola pikir kita mungkin belum belajar agama, pola pikir kita mungkin dulu sebelum berhijrah. Tapi ketika kita sudah berhijrah, ketika kita sudah kenal agama Allah, sadar untuk taat sama Allah, ubah atau buang jauh-jauh hal tadi. Buang jauh-jauh hal tadi. Apa dia? Kesabaran saya sudah habis. Ganti, revisi. Ya, sebagaimana Anda kalau direvisi sama dosen gitu ya, atau guru dari tugas-tugas kan dicoret tuh, seret gitu loh. Jadi ingat, nasihat dari Syekh Bakar tadi, hati-hati, hal yang bisa merusak dari sikap pemberani seseorang, pejantan seorang adalah waqillatus sabri. Gak sabaran. Gitu loh. Gak sabaran. Gak sabaran ini luas banget teman-teman. Gak sabaran dalam belajar, gak sabaran dalam menuntut ilmu, gak sabaran dalam menghadapi ujian, masalah tak kalah berhijrah, gak sabar tak kalah mungkin penghasilan omset menurun, yang dulu mungkin dari kerjaannya bergelimang dalam hal ribawi, kemudian dia resign, yang dulu penghasilannya bisa belasan atau puluhan juta, terus sekarang borok-borok sejuta atau UMR pun gak dapet gitu loh. Ini harus sabarnya kuat, luar biasa. Ya, jadi Anda harus ubah konsep dulu itu dengan konsep bahwasannya sabar tidak ada batasnya. Sabar nggak ada batasnya. Ya, sabar itu tidak memiliki batas. Dalilnya apa? Firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat ke-10. Ingat baik-baik teman-teman. Bagi kita yang mungkin masih nggak sabaran atau mudah nggak sabar, mudah bosenan, mudah nggak kuatan gitu ya, gerahan dan segala macamnya. Ingat surah Az-Zumar ayat ke-10, kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bersabar, kata Allah, mereka akan diberikan pahala tanpa batas. Mereka akan mendapatkan balasan reward dari Allah, ganjaran yang unlimited teman-teman. Unlimited. Tanpa batas. Dan subhanallah, kita ini kadang kalau kuota aja unlimited tuh dikejar-kejar gitu lah. Kita itu kalau kuota unlimited tuh dikejar-kejar. Lah kok pahala sabar, amalan sabar itu nggak dikejar-kejar, nggak dikuat-kuatkan, ya. Seharusnya ini yang lebih kita kuatkan, terutama bagi teman-teman yang sudah biasa datang ke majelis ilmu, yang sudah paham untuk bahwasanya belajar menuntut ilmu sebuah kewajiban. Anda harus benar-benar sabar, karena pahala sabar, balasan sabar itu benar-benar tidak ada batasnya. Ya, ingat surah Az-Zumar ayat ke-10. Ya, ingat surah Az-Zumar ayat ke-10 bahwa Allah Subhanahu wa taala nyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang sabar itu tanpa batas, unlimited. Dan subhanallahnya lagi teman-teman, hebatnya lagi, sebagaimana kata Syekh Bakar juga tadi, bahwa orang yang jantan, orang yang berani, selain dia harus kuat-kuatin sabar, di sisi lain dia harus tahu konsekuensi berjalan di atas jalan ini apa. Dia harus dapetin gangguan, dia harus dapetin cobaan gitu loh. Dia harus mendapatkan sesuatu yang nggak mengenakkan. Ya, ini hal yang seakan-akan bertolak belakang, tapi realitanya atau faktanya kita harus benar-benar banyak sabar, dan intinya jangan sampai nggak sabar. Ya, jangan sampai nggak sabar. Nah teman-teman, semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu
untuk diskusi pertama kita dari Al-Firdaus tadi, bahwa sabar ya kita ubah konsepnya. Yang dulu mungkin kesabaran saya habis, tapi ingat kesabaran unlimited. Anda kalau lagi marah, usahalah minta tolong sama Allah, ta'awud, mungkin emosi, dan kuat-kuatin diri. Kan biasa orang bilang, biasa orang awam gitu ya, ketika dapat sesuatu hal yang nggak mengenakan, langsung sabar. Berusaha nenangin diri, nguatin diri gitu loh. Dan ini yang seharusnya ada pada diri setiap penuntut ilmu. Wallahu ta'ala bissawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban, Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Baik, yang mana pertanyaan, Ustaz? Misalnya, jikalau di lingkungan kita, Ustaz, yang mana lingkungan tersebut mungkin mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai sunnah, Ustaz, yang biasa dikenal dengan bid'ah. Contohnya, Ustaz, seperti di malam Jumat biasanya dikhususkan membaca surat-surat tertentu, yang mana orang-orang yang melakukan ini selalu mengajak diri kita, Ustaz, untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai sunnah tersebut. Dan yang diajak ini, dia ini selalu menghindar dengan berbagai macam alasan, yang mana dia sendiri tidak berbohong, tapi cuma menghindar aja, Ustaz, dengan alasannya. Apakah seorang penuntut ilmu yang seperti ini disebut tidak berani atau tidak siap menghadapi konsekuensi yang ada, Ustaz? Karena apabila diberitahukan bahwa hal tersebut tidak boleh, khawatir dia akan dijauhi karena lingkungan tersebut dia pendatang baru atau hanya dia sendiri yang mengenal sunnah di lingkungan tersebut. Nah, Ustaz. Ya, jazakallahu khairan. Pertanyaan yang bagus juga untuk pelajaran bagi kita semua, teman-teman sekalian, bahwa bagaimana tak kala Anda harus mempunyai posisi atau keadaan, yakni Anda tahu itu perkara yang bid'ah atau tidak pernah dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, entah apapun itu, terus Anda diajak, ya terus Anda sudah berusaha untuk menghindar, sampai-sampai dengan berbagai macam alasan yang dia sendiri tidak berbohong dengan alasannya. Dan kalaupun berbohong, teman-teman, saya juga sampaikan bahwa kalau berbohong dalam rangka seperti tauriyah, kata para ulama, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, tak kala beliau diajak untuk menyembah berhala oleh ayahanda beliau, maka beliau katakan, saya sedang sakit, walaupun pada waktu itu fisik beliau nggak sakit secara fisikalinya, tapi hati beliau sakit kalau harus menduakan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Anda insya Allah nggak termasuk dalam berbohong ketika Anda punya alasan. Misalnya saya sering sampaikan kepada teman-teman, untuk ketika Anda diajak, alasannya apa sih? Mohon maaf, saya ada kesibukan, mohon maaf, saya ada kegiatan. Ya, Anda ketika sibuk baca Quran, sibuk zikir, sibuk baca kitab, yang dengerin ceramah, itu kesibukan juga, dan itu kegiatan juga, dan Anda nggak bohong. Ya, kecuali orangnya nanya lagi, ini yang paling repot. Oh, memang kegiatannya apa gitu loh. Bilang aja sih, mau bilang majelis taklim, Anda buka YouTube pengajian Ustadz siapa, selesai urusannya gitu. Itu bisa jadi alternatif. Tapi ketika kita masuk kepada pernyataan penanya selanjutnya adalah, apakah yang seperti ini dia nggak disebut pemberani atau pejantan? Enggak, teman-teman. Ini adalah sikap seorang yang dia berani mengambil sebuah keputusan, sebagaimana kata Syekh Utsaimin dan Syekh Bakar tadi, bahwa dia berani untuk berpikir, mempertimbangkan, dan dia terus mencoba. Tapi ingat, kelak akan datang masanya dia juga harus mengatakan bahwa mohon maaf, saya menyatakan ini enggak, gitu lah. Anda juga harus tahu itu. Anda nggak mungkin jalan di tempat stuck di situ doang. Anda akan nanti datang pada suatu masa atau suatu waktu, Anda juga harus mengatakan bahwasanya mohon maaf, saya say to no pada hal tersebut. Mohon maaf, saya nggak ikutan. Ya, kenapa nggak ikutan? Yang saya pahami ini nggak pernah dituntunkan Nabi, Pak. Jadi saya berusaha ngamalin apa yang pernah dituntunkan Nabi. Jadi disampaikan baik-baik, disampaikan dengan apa adanya. Dan ketika diterima, alhamdulillah, beliau mungkin mentoleransi, memahami, oke, berarti oh ya udah Pak, nggak apa-apa gitu. Atau mungkin wah Bapak nih aliran apa segala macam.
Ya kalau udah kayak gitu memang konsekuensi yang kita terima. Ini di antara bentuk gangguan yang harus kita kuatkan diri kita, sabarkan lagi. Sabar, sabar gitu loh. Jangan mentang-mentang diterima aja senang. Kalau nggak diterima Anda harus juga kuat dan sabar. Jadi ini bukan termasuk hal yang nggak pemberani, tapi termasuk sikap pejantan ketika dia bisa mengambil sebuah sikap pemikiran, pertimbangan, ya, dan kebijakan dalam mengambil keputusan tersebut. Bukan berani ujuk-ujuk langsung, wah itu Pak bidah katanya gitu kan. Wah itu langsung naik pitam orang bisa ya. Orang bisa naik emosinya atau terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Dan insyaallah jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan mungkin kita ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Yang mana pertanyaan itu apakah wajib bagi saya, yaitu seorang akhwat bertanya, untuk mengajak ibunya untuk beribadah. Contohnya misalnya sholat, yang mana seorang akhwat ini dia sering mengajak ibunya sholat, tetapi ibunya ini jarang untuk ikut sholat bersamanya, Ustaz. Begitu juga dia juga mengajak abangnya untuk sholat, tetapi abangnya ini tidak sholat. Apakah dia ini berdosa, Ustaz, bila tidak menasihati ibu atau abangnya, Ustaz? Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaan atau diskusinya. Jadi buat saudari kita yang bertanya bahwa apakah sebuah kewajiban bagi Mbak atau saudari kita ini untuk ngajak ibunya ibadah, sholat, tapi belum juga sholat, begitu juga abangnya, saudaranya juga belum sholat, maka fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian masing-masing. Ya, kita cuma dituntut menyampaikan, kita cuma dibebankan oleh Allah untuk menyampaikan. Ketika disampaikan mereka nggak mau ikut, nggak mau dengar, ya Anda atau Mbak yang bertanya, ketahuilah Mbak sudah menjadi seorang yang pemberani, seorang yang kita bahas di kesempatan kali ini, at-tamattu'u bi khisalir rujulah. Dia menjadi seorang Mbak menjadi penjantan yang tangguh, walaupun kalau istilah penjantan ini identik bagi pria, tapi kita pahami global aja lah. Intinya pemberani. Ya, Mbak udah jadi seorang yang pemberani untuk berusaha mendakwahkan, mengajak ibundanya, mengajak abangnya untuk sholat, termasuk tiang agama ini, karena banyak yang masih meremehkan perkara ini. Jadi Mbak hanya dibebani menyampaikan, ajaknya sampai kapan Ustaz? Sampai kapanpun, entah mereka mendahului kita atau kita mendahului mereka. Selama Anda bisa, selama Mbak belum juga mungkin menikah, menjadi suami orang misalnya gitu, maka kebaktian atau berbuat birrul walidain masih lebih cenderung untuk kepada orang tua Mbak tersebut atau ibu Mbak tersebut, ya, untuk mereka kita berikan kebaikan. Tapi ketika Mbak sudah menikah, menjadi suami orang, istri orang, maka kebaktian Mbak harus lebih utama cenderung kepada suami tersebut. Dan ingat, sambil Mbak ngajak mereka untuk sholat gitu ya, kok belum mau juga, jangan lupa untuk senantiasa doakan agar semoga Allah berikan kemudahan, hidayah, taufik kepada ibu kita, kepada abang kita untuk mereka sholat. Dan jangan pernah remehkan doa ya, dalam setiap tahajud, dalam setiap waktu-waktu mustajab doa-doa kita doakan, terutama ibu, karena ibu ini kan sebagai orang tua kita, dan kita benar-benar harus berusaha berbakti kepadanya, terutama bagi para wanita ya yang belum sampai menjadi suami orang misalnya. Silakan gunakan kesempatan tersebut untuk para akhwat sekalian menjadi kesempatan benar-benar dekat dan berbakti kepada sang ibunda ya, karena ibu ini adalah posisi yang 3 kali lipat untuk kita berbakti kepadanya, yang sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah, itu yang bisa saya jawab dan bisa sampaikan diskusi kita kali ini. Dan saya mohon maaf kurang lebihnya jika ada yang kurang berkenan atau kurang tepat, itu karena kelemahan ilmu saya, dan saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala bisa saya kembalikan kepada Firdaus untuk
menutup pertemuan kita. Falyatafaddal. Dan Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada teman-teman yang telah menyimak kajian kita, mau itu di Zoom maupun di media sosial lainnya. Mungkin kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Mungkin kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.